mau tahu nih omset lu 2,6 miliar, beda 2 bulan, kok tiba-tiba jadi 600 juta. Iya. Dan ini apakah dunia affiliate sudah menurun atau seperti apa? Gimana bro? Kalau menurut aku ya, Kita kasih solusi. Kamseng! aduh, Ini Kamseng Hamida. Kamseng Hamida. Mantap. Ini omsetnya atau pendapatannya 2,5 miliar bro. Sorry, gue kurangin ya. Oh, aduh. 2,6 miliar ya. 2,6. Lewat affiliate gitu Affiliate. gile. Kemarin kan lu sempat mampir juga rame kan. Benar. Lu ngobrol juga rame-rame nih di depan. Nah, sekarang gue bener-bener satu-satu nih, spesifik. Iya. Adli gue panggil duduk, Berto, Hendra, Neo, siapa lagi? Niko. Bang Niko. Niko malah gak datang kemarin pas rame-rame di Iya. ruang tengah gue. Introvert. Introvert dia. Beda-beda kan. Beda. Jadi siapa lagi yang udah kita undang satu-satu ya? Ya pokoknya banyak lah afiliator. Siap. Ya memang omsetnya gede-gede banget dan sekarang ini masih panas bro, masih seru. Masih seru. Afiliator ini makanya gue goreng terus. Kalau sampai katanya kasih solusi sekarang affiliate terus ya. Iyo ya afiliator. Kenapa lo gak suka lo? Gak usah nonton. Wih lah. Waduh. Aman. Halo mas. Tenang om, aman om. Enggak lah. Pokoknya gini. Ah. Gue pun juga afiliator. Dan menariknya adalah nanti lo bisa bantah ya. Kayak gini. Lu mah enak kasih solusi. Udah punya nama. Betul. Ya kan. Jualan apa aja bisa gitu kan. Mohon maaf. Permisi pak, bu. Kue-kue artis kemana ya? Waduh, udah hilang. Artis semua. Iya, benar. Pernah makan permen kopiko? Iya. Sebutin saya dong nama ordernya siapa? Nggak tahu juga Nggak kan? tahu. Nah, Aku juga nggak tahu. berarti nggak harus kayak begitu tuh. Apakah harus orang kaya dulu? Apakah harus terkenal dulu? Ya kan menjadi afiliator. Buktinya lu juga beli kopiko beli-beli aja. Benar. Ownernya Shopee siapa? Mohon maaf. Nah, nggak tahu dia. Iya, Tapi kenapa lu transaksi pakai Shopee? Kenapa percaya? Iya. Berarti kan karena memang pakai strateginya, Betul. brandingannya, marketingnya dan seterusnya. Ini mau kita bahas, bro. Pendapatan lu kan 2,6 miliar nih. Kenapa omset. turun ya? Omset ya. Ini Omset. karena memang Tuh. Yang 2,6 miliar tahun berapa? Bulan berapa? bulan Agustus. Agustus. Beda 2 bulan. Beda November 2 coba. bulan. 600 miliar. 600 miliar. 600 juta. 600 juta. Nanti wah, datang lagi. Jadi Agustus 2,6 miliar. Ya. Omset GMV kotor ya. atau GMV. omset kotor. Betul. Nah, 2 bulan berikutnya adalah 600 juta. Tapi sebelumnya disclaimer dulu Om. Agustus, September, Oktober masih stabil 200. 200 apa? 200 juta komisinya masih. Oh, komisi bersihnya. Bersihnya. Ya, kalau affiliate kan turunnya berarti baru bersih. hari ini. Bulan ini aja. Karena memang kalau di TikTok itu dia kayak pengen diprioritasin, Bang Dery. Jadi kalau misalnya kita kayak udah jarang-jarang upload ya kan, cuma 1 hari 1 konten, itu trafficnya kayak nggak dikasih gitu loh. Jadi memang kayak kalau aku mengibaratkannya itu kayak kita sama pacar gitu. Jadi harus perhatian terus, kasih dia tanya udah makan belum, kayak gitu-gitu. Oh. Jadi perhatiannya tuh memang harus ekstra kalau untuk TikTok kayak gitu. Oh, gila perhatian ya TikTok ya, dasar lu. Karena memang sekarang kan lagi bangun studio Bang Dery kayak gitu. Ya, nanti kita bahas juga ya. Oke, Jadi obrolan siap. kita kali ini adalah Kamseng lagi pengen OTW 50 ya. 50 studio buat affiliate, Iya, betul. buat live TikTok. 50 men. Jadi live-nya di Shopee Om. hah? Live-nya di Shopee bukan di Jadi TikTok. lu udah selingkuh dari TikTok nih? Nah, itu dia makanya turun. Hah? Oh serius lu? serius. Ini menarik nih kita bahas deh. Jadi sebenarnya affiliate ini yang oke di TikTok, apa di Shopee atau gimana? Nanti kita bahas satu persatu ya. Siap. Sama halnya dengan kenapa lu sampai bikin brutal studio? Sebelumnya kan ramenya kan brutal konten deh. Iya. Jadi konten brutal, sekarang studio brutal. Pokoknya sebenarnya gimana cara affiliate ini bekerja. Dan gue ngundang lu nih spesifik bahas mengenai sekarang studio-studio ini emang harus dibanyakin apa gimana? Jadi jualannya beda-beda nih. Jualnya per niche. Per niche itu Per berarti kategori. kalau elektronik aja, Ya, gadget aja. Kalau topi aja, Betul. sendal aja, Betul. sepatu, kacamata gitu ya. Ya, kayak gitu Om. Gila lu buat. Sekarang udah jalan berapa dari 50 itu target? 50 baru jalan 3 sih. 3 studio. 3 studio. Tapi 3 studio ini dalam 2 bulan ini terakhir. Jadi Wah gila. kalau mau mau serius ya, studio itu buatnya kayak satu udah jalan baru buka satu udah jalan buka satu. Kalau misalnya langsung semua buka, takutnya nggak kurus. Bro, ini emang harus kayak begitu ya. Sekarang affiliate tuh harus kayak masa segitunya kita banyak-banyakan studio. Berarti kalau gitu siapa yang studionya atau siapa yang postingannya sehari
20.000 konten dialah pemenangnya dong. Masa begitu amat sih IG siapa TikTok kayak kita maaf ya jadi kayak dibudakin banget sih. Kita bahas nih bro. Boleh, Ya. siap. Jadi sebenarnya ada apa sih ini fenomenalnya? Kita bahas dari yang lu turun dulu ya. Oke. Jadi enak nih kalau bahas Ya, tentang siap. cuan-cuan flexing udah biasa. Udah biasa. Tapi gue mau tahu nih omset lu 2,6 miliar, beda 2 bulan, kok tiba-tiba jadi 600 juta? Iya. Dan ini apakah dunia affiliate sudah menurun atau seperti apa? Gimana bro? Kalau menurut aku ya, di bulan Oktober November tuh dari performnya aku sendiri, Bang Dery. Jadi kalau misalnya performnya, misalnya kita udah jarang konten itu kan yang aku bilang itu, omsetnya kita tuh bakal nampak sih pelan-pelan turun. Dia nggak langsung turun yang jeblek langsung nol nggak. Tapi mulai-mulai udah mengikis tuh dari yang 200 jadi tinggal ya sekitar 100, dari 100 turun lagi jadi cuma sekitar yang 60 jutaan kayak gitu kan untuk komisi ya. Nah, jadi memang kalau di TikTok itu kalau menurut Kokamseng ya, lebih disarankan kita main di konten. Untuk bikin konten keranjang kuning. Tapi kalau untuk live ya lebih bagusnya tuh masih di Shopee sih. Karena orang rata-rata yang masuk Shopee tuh udah rata-rata pengen belanja kayak gitu sih. Mindsetnya beda. Oke, iya sih ya. Bedanya e-commerce sama social commerce ya. Nah itu Lo lagi masuk kan. ke TikTok ya bisa aja pengen cuma scroll doang. Bener. Tapi kalau masuk ke Shopee sama Tokopedia udah Udah pasti pengen belanja pengen kan. belanja. Udah ada dana lah ibaratnya gitu. Oh, itu ngomongnya pun juga kalau lo mau sepanjang apapun, mau seteriak-teriak apapun, mau sampai serak suaranya kayak gimana pun, kalau memang orang nggak pengen beli, ya Ya nggak kepengen. nggak kepengen. Nggak kepengen iya. Sama kayak lu sekarang kayaknya lagi nggak enak tenggorokan ya. Lagi nggak enak nih. Wah, Oh, lagi serak juga ya gara-gara live mulu kali ya. Sini gua kasih hadiah deh Strepsil buat lu. Waduh, makasih banyak ini. Iya. Ini ada keranjang kuning nggak? Enggak ada. Nggak ada. Waduh, Ya, makasih. Sama-sama bro, Kita coba. aku sambil ini ya. Iya, Ini yang mau juga. enggak. Gue cuma mau lihat doang nih. Ini Strepsil yang mana nih? Oh, Strepsil vitamin C yang orange nih. Wow, tuh with double active agents membantu melegakan tenggorokan tuh. Jadi buat para live TikTok atau host streaming ya, apa sih ngomongnya? Host live. Kalau lu teriak-teriak mulu setiap hari ngoceh-ngoceh apa segala macemnya, ini kayak Kamseng nih lagi gatal-gatal tenggorokannya. Coba deh emut Strepsils. Iya. Kamu mau diemut, Wah. emut Strepsils aja gitu. Waduh, keren banget ya. Jadi gimana bro? Coba lanjut lagi. Lanjut Iya. yang di studio Iya ya. pokoknya mau sampai teriak apapun, tapi kalau ya mindsetnya nggak beli, apa gimana sih? Kalau gini, kalau untuk pembeli itu kan rata-rata yang masuk ke live itu ya kan, dia tuh udah ada kepengen lihat barangnya dulu, Bang Dery. Kalau di Shopee itu misalnya ada kita mau beli barang sesuatu, misalnya Ya. Mas Dery pengen beli topi nih, cari di Topi. Nah udah ketemu, biasa ada muncul pop up untuk live streaming itu. Ya. Nah biasanya kan kita nggak sengaja kan kita klik habis itu minta di-spillkan. Oh barangnya kayak gimana sih bentuknya? Ya tahu. Nah jadi kita tuh ibaratnya mempresentasikan barang toko dengan real product di dalam live streaming kayak gitu. Kalau di TikTok nggak ada kayak semacam UI UX-nya dia lagi live gitu kecil ya di bawahnya. Maksud lo itu kan? Yang betul. akhirnya lo jadi kepancing pengen ngeklik kan? Betul. Jadi di TikTok tuh yang ngandelin algoritma aja lagi nge-swipe ketemu Ya, live. Ketemu live. Itu berarti tugasnya. Kalau di TikTok tuh belum tentu orang mau pengen beli kan. Tapi kalau di Shopee, kalau misalnya mereka ada klik, biasanya mereka minta voucher. Nah, dari live itu bisa kasih gratis ongkir mungkin, dapat potongan diskon biasanya kayak gitu. Di sesi live. Jadi mereka ngincarnya dari diskon atau dari gratis ongkir, biasanya kayak gitu sih. Oke, kita sebentar, kita mundurin bentar ngomongin platform ya. Karena kan platform kan banyak banget ya. Betul. Lo di Facebook juga bisa live, di YouTube juga bisa live, IG bisa live, apa segala macam. Itu teknisnya ntar belakangan ya. Tapi gue mau fundamentalnya dulu nih buat teman-teman pelaku afiliator atau calon afiliator. Sebenarnya yang dipakai tuh live kah atau video pendek kah keranjang kuning, ya apapun itulah ya. Shopee anyway bisa keranjang Mirroring. juga, Bisa, VT juga. bisa. Dan biasanya dari TikTok itu kita mirroring ke Shopee sih kalau untuk video pendek. Oke, ya nanti ya platformnya ya. Nah, yang gue pengen tahu adalah kenapa sih ya memang harus sebanyak itu ya setiap hari ya? Brutal konten, studio brutal atau apa sih? Kayak begitu-begitu tuh maksudnya bener-bener sengefek itu untuk nyenggol algoritma ya. Jadi kita ngomongin platformnya belakangan ya. Gue pengen tentang banyaknya kuantitinya dan lain sebagainya dulu. Tapi menurut gue kalau cuma satu video tapi pamungkas gimana? Ayo ngapain lu buat banyak-banyak tapi kalau nggak ngerti marketingnya, opening hooknya dan lain sebagainya ya di skip juga bro. Betul banget. Tapi gini, ibaratnya kita nyebar pancingan.
Bang Dery. Ya. Kamu mancing di sebuah kapal, kamu punya pancingan yang mewah dari emas deh. Hah. Kamu taruh 1 pancingan. Sedang aku pakai pancingan biasa, pakai 10 pancingan. Lebih efektif dan lebih cepat dapat yang mana? Oh, yang 10. Nah, yang 10 pasti ada yang dapat yang ini kah atau yang ini. Jadi semakin kalau dalam konsep brutal konten itu bukan kita untuk menghancurkan algoritma atau apapun, enggak sih. Tapi lebih tepatnya kita lebih mencari orang yang pengen cari barang tersebut kayak gitu. Nah, kalau untuk di TikTok, teman-teman yang udah tahu Kokamseng tuh lebih terkenal dari hooknya. Hooknya itu rata-rata semua nyeleneh pokoknya. Oh, iya, tahu Yang sih. udah di luar nalar lah kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita bikin orang biar bertahan dulu nih, nonton video kita sampai akhir. Itu tugas awalnya kan. Makanya aku bilang hook itu adalah nyawa konten. Kalau nggak ada hook, ya kan, konten kita nggak bakal ada terjadi penjualan. Kalau nggak ada hook, nggak ada terjadi ibaratnya orang mau beli di keranjang kita. Oke. Sedangkan kayak kita sendiri lah, Bang Dery, kalau misalnya nggak suka langsung skip, Yeah. scroll, gampang banget nih jempolnya. Iya. Gak, dosanya jempolnya banyak banget. Iya, benar lagi. Heeh. Iya. Nah, terus berarti kalau boleh dipretelin, Mm. versi lu deh. Versi Tips and trick. Karena semua juga ngomongin hook masalahnya, bro. Mm. Hooknya harus begini, 3 detik pertama harus begini, 5 detik pertama begini. Yang penting hooknya gitu ya. Mm. Nah, gue pengen tahu deh, hook versi lo yang memang menjadi tolak ukur bahwa nyawa konten lo akan ditonton sampai akhir dan potensi beli. Mm. Itu yang kayak gimana sih maksudnya? Kalau aku hook yang lebih kayak ke komedi atau sense-nya tuh ada kayak lucu-lucunya. Coba contoh, buka aja nih. Boleh. Apa boleh. di TikTok lo ya? Ya, boleh. TikToknya Kamseng Project nih, kok Kamseng nih. Yang mana coba menurut lo? Gila 31 juta views lo ya. Iya. Yang mana? Yang ini Yang apa bawah, ini? yang bawah boleh coba yang ini. Yang ini deh. Boleh yang Yang ini. mana? Yang di bawahnya. Karena oversize Celana ya. bisa Kamu dimasukin. lihat. Oh, alah. Ini Contoh kalau aja ya. keluarin Gila, barangnya paket lu masuk segini, ke dalam tuh. situ ya. Celananya masuk. Itu enggak. Itu hook ya, Nah, itu hook. harganya Hook visual namanya. 64.000 ya. Jadi kalau teman-teman lagi cari celana oversize yang gemoy kayak Kokamseng kayak gini, kamu boleh langsung ambil celana jogger polos ini. Ada di keranjang kiri bawah. Ada lagi yang satu lagi payung mayat. Payung mayat. Ada payung mayat. Coba. Maksudnya gimana sih? Mayat, jangan buru-buru marah kalau kamu beli payung yang kayak gini ya. Nah, sabar. Ini bukan payung untuk mayat. Kamu Itu boleh apaan lihat sih ini payung kayak gitu? Bisa Payung kakak pelindung taruh dari untuk sinar menahan UV. panas mobil, cuy. Cara pakainya kayak gini, nih. Ay, Nah, gila. jadi kita pasang kayak gini untuk menahan panas dari matahari. Tuh, cakep nggak? Keren nggak? Nah, nanti kita tutup kayak gini ya. Tuh. Nah, tutupnya kayak gini. Keren kan? Payung serbaguna multifungsi. Kalau nggak dipakai nanti dilipat lagi. Kayak gitu ya. Tuh, ya. Keren kan? Nah, jadi kalau kamu mau samaan pakai payung yang untuk bawa mayat juga bisa ini ya. Bom mayat Itu juga jadi bisa. payung di bawah. Kayak Oh, gitu. dia karena rata ya. Iya, rata. Buru-buru marah kalau kamu beli payung yang Kayak gini gitu ya. sih. Gila. Rata-rata ada unsur komedinya. Tuh dia, kuat ya dia hooknya ya. Nah, shit. Nah, ini yang akhirnya menentukan bahwa lo akan stay apa enggak. Oke, anggaplah hooknya dia nyantol. Mm-mm. Kuat nih. Kena si konten kreator itu dia. Tep, ini nempel. Cuma kan tetep bro, yang namanya call to action atau CTA atau manggil orang untuk melakukan aksi ngeklik, klik keranjang kuning apa segala macamnya. Itu kan bukan gara-gara hooknya. Kalau dipikir-pikir ya. Betul. Hook maksudnya cuma stay doang. Tapi apa iya dia udah pasti pengaruh untuk beli? Lah kan Nah. beli ada rumusnya sendiri lagi. Nah Betul. kalau dia lagi nggak butuh, Makanya itu penting belajar dari orang yang mungkin pengalamannya lebih ini. Bukan aku menganggap diriku lebih pintar nggak ya. Oke, siap. Jadi kalau misalnya Bang Dery buka video aku, rata-rata CTA aku langsung taruh di muka atau di awal video. Boleh cek semua video deh. Contoh barang apa aja, boleh cek. Ya, coba. coba Sambil boleh nyari. bukan? Soalnya gue takutnya gini, orang nggak nonton sampai akhir, bro. Iya kan orang nggak nonton sampai akhir ya jadinya nggak diklik. Masalahnya itu. Ini yang Brutal Studio yang punya Mbak Ulan, bukan yang di Oh, atasnya. oke, coba mana? Lu cari dulu deh. Nanti baru kita bedah mengenai Brutal Studio. Ini satu-satu nih, fundamentalnya dulu ya. Siap. Habis itu gue penasaran nih, kenapa harus sebanyak itu dari hook dulu kita pretelin. Oke. Yang mana sih? Coba yang susu Etawa deh, coba tes. Susu Etawa produk UMKM nih. Ah, itu ya, coba klik. Ini kamu lihat ya, susu Etawa. Kamu kalau mau tahu, Etawa itu adalah kambing yang telinganya lebar ya kan, kayak gajah. Teman-teman tahu nggak? Ini langsung dari peternaknya, susu kambing Etawa. Fungsionalnya itu udah, manfaatnya juga udah banyak banget ya kan. Nah, ini 1 kilonya cuma 100 ribuan loh. Udah semurah itu di TikTok Shop, cuma di keranjang kiri bawah Oke. aku ya. Itu Jadi langsung teman-teman cek. kalau mau Oh, ambil iya, promo dari di susu bawah itu Etawa ya. ini,
Oh, paham gue. Jadi rata-rata orang CTA itu kan di akhir video. Iya. Sedangkan orang nggak nonton sampai habis. Heeh. Biasanya, makanya aku biasanya taruh di 10 detik awal kayak gitu untuk melakukan, oh kamu harus check out sekarang loh, mengingatkan lagi. Nanti kita bisa reminder di tengah video sampai di akhir video. Jadi kalau misalnya CTA-nya 3 kali atau 4 kali itu lebih powerful ketimbang kamu cuma di akhir video, Bang Dery. Oh, jadi memang udah diplot ya. Ya, Berarti berapa satu video? Misalnya anggaplah semenit. Mm-mm. Semenit itu berarti ada 3 CTA. Rata-rata paling dikit 2. 2, berarti Dua di depan awal dulu. sama di akhir nanti, atau di tengah bisa juga. Oh, sama halnya dengan gimmick yang suka gini gak sih? Gue pernah lihat tuh ada beberapa afiliator kayak, coba deh kamu dapat harga berapa, kamu Nah, kabarin aku ya, kamu klik ya. dulu ya. Itu strategi juga salah satunya. Oh, coba deh kamu dikasih segini nggak? Gitu. Kalau nggak coba ntar ya kamu tonton lagi, balik ke video aku lagi deh gitu. Kan mau nggak mau dia ngeklik ya. Contoh, Ngecek ya? Iya betul. Contoh, buat teman-teman yang pengen belajar, coba lihat di storybook. Nah, contoh kayak gitu. Kayak gitu kan. Ya. Ujung-ujungnya lu jualan storybook juga, lu jualan buku apa bukan buku ya, storybook tuh kayak Storybook tuh kisah kisah lo ya, perjalanan. di Telegram lo itu ya. Iya, Nah, itu dapat ilmunya tuh. udah dapat ilmunya, udah murah banget juga. Cuma 150.000, ibaratnya traktir kopi aja. Ya. Storybook itu sebenarnya kayak gini Bang Dery. Kalau misalnya aku mau ketemu Bang Dery langsung di Jakarta, aku berarti harus beli tiket ya kan? Iya. Belum tentu aku harus booking Bang Dery jam sekian. Bayarnya berapa mahal ya Oh, kan? mahal, waktu gue Mahal. sibuk. Oh, nah Ketemu itu. menteri mulu kan. Nah, itu. Belum lagi aktif di Kadin ya kan. Oke, terus. Kalau misalnya storybook itu Eh. semua perjalanan ibaratnya dari kita lagi ngapain, kita ceritain gitu. Kayak curhat deh Bang. Jadi ibaratnya aku curhat, oh ini perjalananku gini-gini nih. Nah itu dalam storybook kamu bisa baca ulang-ulang karena Telegram tuh bisa dari awal sampai akhir bacanya. Oh. Dari aku mulai dari 0 sampai dapat 100 juta pertamaku, udah aku ceritain di storybook. Dan makanya banyak ya storybooknya Kamseng di link.id/kasih solusi di etalas kasih solusi ini. Kita kan juga aktif di marketplace link it lah. Kalau gue bilangnya marketplace-nya para digital produk lah ya, produk digital lah ya. Karena ada lu juga, ada teman-teman afiliator yang lainnya kan. Itu dia gede banget ya penjualannya Kamseng juga tuh di situ tuh. Padahal belum fokus satu orang nih ya. Iya. Banyak tuh. Ini kita bantu lah kalau teman-teman mau belajar langsung, coba deh lu klik aja di bawah tuh deskripsi tuh. Itu ada storybooknya Kamseng tuh. Iya. Oke, anyway, berarti memang hook itu yang menjadi satu satu daya tarik. Betul. Habis itu tugas lo, PR lo tuh nggak cuma berhenti di situ ya. Benar. Cuma karena viral doang, lu bikin konten sampai bela-belain viral tau kan, yang sampai jatuh dari sini, Pernah bela-belain juga, begitu, pernah. bela-belain begitu. Aku gitu dulu ya. pernah pakai daster juga pernah, Panderi. Daster sambil joget-joget pernah. Aku pernah melakukan semuanya lah. Semua kegokilan itu aku pernah lakukan sampai akhirnya menemukan jati diri. Ibaratnya gini, kalau untuk afiliator itu rata-rata misalnya kamu suka sama Bang Berto, sama Hendra Setio, atau sama siapapun deh yang kamu kenal. Biasanya orang tuh pengen menjadi dirinya, diri orang itu. Misalnya mau pengen jadi Bang Berto, cara dia nge-review, cara dia ambil angle, itu rata-rata harus mengikuti itu. Kalau aku enggak, kalau Ko Kamseng menyarankan kamu jadi dirimu, tapi menggunakan hooknya aja, awalnya aja loh. Hooknya pembawaan gimana? Misalnya ini topi Jepang, kamu nggak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk pakai topi ini. Nah contoh kayak gitu kan. Tapi dengan pembawaan, dengan review, dengan gayamu. Karena orang lebih suka lihat yang apa ya, yang relate sama yang natural gitu loh. Bukan sengaja yang dibuat-buat. Oke. Nah aku mulai affiliate itu kan bukan baru-baru juga. Maksudnya untuk yang bikin konten. Sampai ada tuh aku chat Bang Berto, emang bisa ya kita berpenghasilan di TikTok cuma dari konten? Itu ada tuh screenshot chatnya tuh. Oh ya? Gila, lu awal-awal banget ya. Boleh deh bro, story dulu deh. Oke. Ya, siap. sebelum kita menuju ke brutal konten, ya studio mulai dari brutal nol, apa segala macam, brutal studio lah lu bilangnya ya. Siap. Kenapa harus banyak bikin kontennya, terus nanti tips and triknya seperti apa? Oke. Mundur dikit lah. Kan kemarin kan kita ngobrol waktu di ruang tengah gua kan, tuh kan itu kan langsung teknis kan. Betul. Nah, gua pengen tahu storynya lu dulu deh. Katanya Siap. lu dulu orangnya yang susah banget ya. Sempat ini ya. Bener gak sih? Gue cuma mau tabayun nih. Kerjanya ngubek-ngubek sampah, nyari-nyari makanan. Enggak segitunya ya. Enggak segitunya sih. Sorry. Aku jadi gini. Gimana coba awalnya? Awalnya mulanya tuh kan sebelum Covid, Ko Kamseng tuh udah buka rental mobil di Bali. Udah punya kredit lah. Usaha-usaha gitu loh. Yeah. Nah, ini foto aku waktu masih rental mobil dengan anak buah yang 15 orang driver. Sekurus ini Sekurus dulu ya. Ini tahun 2019.
berjalan sampai 2020 bangkrut. Baru buka 1 tahun itu, Om. Jadi aku punya nekat sih. Menurut aku orangnya nekat juga kan. Berani langsung leasing 5 mobil gitu. Langsung 5-5-nya ketarik. Iyalah. Gara-gara corona kan. Aduh. Bali tutup waktu itu. Oke. Nah, waktu itu sempat stres juga, struggling. Selama 3 bulan aku nggak keluar kamar. Jadi ibaratnya utang ratusan juta itu waktu itu Bang Dery. Nah, makanya waktu itu apapun aku lakuin. Waktu corona kan, semua Iya. kayak kita mau cari makan kan sulit tuh. Waktu masa-masa itu kan. Nah, sampai pernah jadi tukang bangunan pernah juga. Ini true story ya. Habis itu jadi ojek online, ojol pernah. Nah, sambil di bulan Oktober, November tuh ada lowongan pekerjaan tuh. Karena aku bisa Mandarin, ya kan. Mandarin tuh belajar otodidak tuh. Waktu di Bali juga otodidak. Jadi kalau misalnya aku belajar sesuatu hal, itu cepat Bang Dery. Jadi karena memang mungkin apa ya, pengen sukses sih memang. Jadi Wah. kita harus kayak belajarnya cepet gitu. Iya. Nah, aku bisa Mandarin, aku nekat juga tuh. Padahal Mandarinnya bukan yang lancar-lancar banget, enggak. Karena belajar otodidak kan beda sama bahasa meeting ya. Iya. Kalau bahasa meeting tuh wah berat banget. Itu belajar lagi tuh. Aku pergi ke Maluku Utara kayak gitu. Gile. Jadi translator. Wah. Translator di tambang itu waktu itu kalau nggak salah tambangnya itu masih punya Salim Group. Tambang biji besi di Maluku Utara. Itu Oke. perjalanan 2. Istriku tuh orang sana, Om. Orang kampung asli sana. Maluku. Maluku. Oke. Nah, jadi waktu kerja di sana 2-3 tahun dapatlah apa ya, intervensi dari atasan. Nah, aku kan orangnya gimana ya? Kalau aku bilang misalnya kerja kayak gini terus kayaknya nggak bisa kaya deh aku bilang kan. Walaupun banyak orang yang kepengen kerja tetap dengan hasil yang tetap, tapi kan mereka harus kerja sampai puluhan tahun bahkan dapat pensiun kayak gitu kan. Kalau aku pikirnya daripada aku ngabisin 20 tahun kemudian, aku kan udah 30 nih Bang Dery. Masih ada waktu 20 tahun, masa aku netap di sini doang gitu. Itu kerjanya di atas gunung tuh waktu itu. Kan tambang kan nggak kemana-mana. Iya. 3 bulan sekali baru bisa ketemu sama istri. Itu pun cuma 2 minggu. Jadi 3 bulan kerja, 2 minggu cuti. 3 bulan kerja, 2 minggu cuti. Rata-rata orang tambang nggak gitu. Oke. Nah, jadi karena ketemu istrinya jarang gitu kan. Nah, aku memutuskan resign. Nah, resign itu benar-benar apa ya, keputusan yang nekat juga aku ambil. Gaji waktu itu sekitar 15 Bang Dery, aku tinggalin. Sayang banget. Padahal waktu itu affiliate belum stabil loh padahal. Cuma karena memang aku tahu potensinya lebih gede. Jadi orang sukses tuh kuncinya satu, bisa memanfaatkan atau melihat potensinya itu kesempatan ya. Jangan disia-siain kayak gitu. Kalau aku gitu ya. Tapi kalau saranin jangan resign dulu, kamu bekerja dulu. Ya. Nanti jangan bilang oh gara-gara kok kamsing kamu resign nih kayak gitu. Jangan kayak gitu, takutnya gitu kan. 15 juta berarti udah manajer level lo? Atau gimana? Supervisor. Supervisor. Kalau 15 juta untuk di tambang itu masih kecil Om. Masih kecil ya? Masih kecil. Iya. Masih supervisor. Soalnya Oke. Waktu itu Setia Novanto waktu di Freeport berapa gak? Oke, Waduh, sorry. Setia. Nggak, gue nanya. Kan beliau juga waktu itu kan tambang ya? di Freeport itu minimal 40 sampai 50. Aku kan masih tambang kecil-kecil doang. Tambangnya banyak Om. Banyak ya? Banyak. Oh ya. Sorry. Saya ingat soalnya kalau nggak Freeport ya pasti Novanto. Saya pikir, Waduh. nggak beliau doang ya? Bukan. Papa minta saham ya, waktu itu. Iya. Oke, terus habis itu dari tambang lu resign, habis itu Resign. lu affiliate belum ada apa-apanya, apa sih pertimbangannya? Nggak ngerti gue. Jadi gini, waktu aku resign, dulu aku rajin banget live. Bisa sampai 20 jam. Satu orang sendiri. Aku sendiri 20 jam satu hari. Nah, paling dikit itu bisa 10 jam, 15 jam. Jadi kalau TikTok itu semakin kamu panjang, trafficnya bakal ada gitu, Bang. Viewsnya berapa bang? Viewsnya nggak banyak, paling 15, 20. Lah, panjang-panjang nggak ada yang beli gimana sih? Tapi untuk algoritmanya udah menunjukkan gini, orang yang suka barang itu. Kalau dulu kan nggak ada saingan, aku mainnya alat pijat, nggak ada saingan tuh. Ada saingan tapi masih dikit gitu. Jadi niche-nya kategori alat pijat kalau di TikTok. Jadi aku live itu bisa 20 jam, 24 jam bahkan. Tapi ada dua orang, satu orang. Satu orang tuh di teman di Bali. Jadi waktu aku memutuskan resign, itu aku bawa istri aku kan ke Bali lagi. Jadi untuk kayak pengen kalau misalnya suatu waktu ada masalah, aku bisa bawa tamu lagi nih.
Dan terjadi Bener. bener terjadi kan, TikTok tutup kan waktu itu kan. Wah, bawa tamu lah. Bawa tamu lagi, aku bawa tamu sampai 4-5 bulan itu Om. Struggling lagi kayak gitu. Nah, uangku tuh sempat habis. Sebenarnya ada tabungan kan. Dari TikTok kan udah lumayan, ada sekitar yang nggak banyak juga sih, 20-30 juta, tapi ibaratnya safety money lah gitu kan. Iya. Tapi karena kemarin lagi FOMO ya, kriptoan, Ya hancurnya di situ. elah. Hancurnya di situ lagi. Nah, Hancur makanya lagi. ibaratnya ya mulai lagi deh. Tapi namanya pengalaman hidup ya, ada up and down sih, wajar Iya, sih. iya. Tapi berani loh dia loh. Dan yang paling penting sebenarnya sih yang mau gue apresiasi dan salut buat istrinya Kamseng. Iya betul. Dia kemanapun susah, ya dia ngikut tuh Inong, pelajarin Inong. Jadi misalnya ketika misalnya kan sekarang kan Friko kan bagus ya, kita nggak tahu kan siapa Iya, tahu mungkin betul. besok Turun ya lagi. kan. Jadi tetap setia terus Nong, nempel, jangan kayak ganti suami jangan kayak gitu. Dia tetap kemana-mana ngikutin ya berarti ya istrinya, Masya Allah. Terus apa titik baliknya bro? Dari mana kemana? Dari mungkin kerja Titik ini terus baliknya tiba-tiba tuh langsung dari akhirnya- ini Bang, yang chatan yang sama Bang Berto. Coba, lu chat Berto dong. Iya, aku chat Berto. Kenal sebelumnya? Kenal karena aku Brutal Life dulu kan, Brutal Life. Nggak, Jadi dia lebih oke. notice. Nggak paham gue, Brutalnya maksudnya hubungan sama Berto, karena Berto dulu pengusung itu. Bukan, dulu tuh dari zaman Bang Berto baru mulai aku udah nonton beliau. Dari awal dia mulai study case tuh aku mungkin penonton pertamanya lah mungkin. Ya ini orang lama Berto. Ya 2023 tuh aku udah nontonin dia, terus dia tahu aku kerja keras kayak gitu loh Bang. Jadi dia ada kontak, aku dimasukin ke grup Brutal itu mungkin orang-orang awal lah yang di grup Brutal tuh ada aku juga. Kayak gitu. Nah aku di tanggalnya boleh lihat tuh Bang. Jadi aku affiliate tuh nggak ini ya. Lah baru dong. Baru untuk konten, tapi kan waktu itu kan sempat tutup, buka lagi kan. Nah aku coba live tapi udah passionnya nggak dapet. Mungkin dari trafficnya atau dari cara pembawanya udah beda sih. Bahasnya apa? Live-nya lu nggak jualan apa? Live jualan alat pijat lagi. Alat pijat lagi tetap sama. Tetap sama, cuma nggak kayaknya nggak dikasih traffic loh gitu. Aku anehnya kalau misalnya orang baru live di TikTok itu kayak cuma 1-2, kadang nggak ada yang nonton gitu. Mentalku kayak nggak bisa gitu. Coba ya bunyi chatnya gini ya. Ini kan dari lu ke Berto ya. Benar. Yang hijau kan lu kan. Mas Berto bikin VT itu video pendek gitu ya? Video TikTok sebenarnya. Video TikTok ya. Mas Berto bikin video TikTok tanpa live bisa nggak ya Mas? Terus Berto bilang, saya jarang live Mas, 100% income dari video sekarang. Oh, berarti lewat keranjang kuning ya? Betul. Bukan 99 keranjang yang ada di live ya? Bukan Bukan kayak Kohcun gitu-gitu ya? Bukan. Terus lu bilang lagi, udah jarang ya sekarang. Saya bakal nyusul Mas Ber lagi di top. Wow. Gas, katanya. Berto bilang, 100% konten. 22 juta sehari, mantap kali. Apa tuh maksudnya? Waktu itu dia kasih lihat screenshotan, omsetnya itu tembus 22 komisi ya. Ya. 22 juta satu hari. Aku kan gimana ya, terbakar dong. Wow. 22 juta sehari gitu. Kamu kerja di mana ya kan? Gila, oke banget ya Berto ya. Iya. Budu. Terus abis itu Berto bilang, kejar 2000 konten Om. Lo orangnya kerja keras banget. Ngejar 2000 konten mah cepet. Daripada live berjam-jam, mending geber konten aja. PM tuh apa? Om, dia salah ketik. Oh Om. Daripada live berjam-jam, mendingan geber konten aja Om. Cuma kita ngurus pajak nggak Mas? Pasti Mas. Iya, lu mau ngapain lo? Mau ngindar dari pajak lo? Tidak, aku udah taat pajak. Ini podcast rezim nih. Pak Dirjen, tangkap. Waduh, jangan. Aku udah taat nih. Udah taat. Bagus. Nah. Macam-macam lo duduk di podcast antek-antek pemerintah. Wah. Gila. Orang rezim bangga banget deh gue. Iya. Gila. Amin, makasih banyak Mas. Aku bakal berusaha Mas. Wih, keren. Ini Februari 2024 ya? Ih, berapa jam berapa bulan lalu berarti? Bulan. Oh, ternyata nih yang baru mau mulai masih bisa nih, semangat nih guys. Masih bisa. Semuanya sekarang masih ada kesempatan yang sama, Bang. Wih, gila itu. Pasti Mas, secepatnya aku bakal kasih lihat reward kerja keras aku Mas. Pasti berhasil Mas. Lu gila kalau kerja soalnya udah kelihatan live nggak berhenti. Hajar banyak konten aja bro. Live active income bro. Habiskan energi di konten aja. Siap Bang mentorku, makasih. Udah habis. Kok nggak ada stiker-stiker kecup gitu? Nggak deh? Soalnya Nggak kecil dong. Kayak makasih ya. Iya. Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada, laki sama laki bro. Keren. Nah, abis itu 3 bulan kemudian aku mau buktikan. Pernah tembus juga sampai 400 juta di omset satu hari. Sehari? Sehari. 400 juta? Sebulan kali?
yang di bulan Agustus itu kan tembusnya 241 nih. Nah, ini salah satunya ada 400 juta omset ya Heeh. dalam satu hari. Berarti bersihnya 20 juta sehari kalau 10%. 36 juta. 36 juta. Berarti lu kalau affiliate itu persentasenya lu di atas rata-rata dong sama kayak yang pada umumnya. Kan katanya komisi kan 10% kan affiliate kan. 10%. Tapi lu berarti lebih dari 10%. Kalau sekarang misalnya kamu udah bisa menghasilkan omset sekian, kita bisa nego ke seller sih. Seller pun juga bisa asal ngotak-ngatik nurunin Bisa. komisi lu ya. Bisa. Mau kamu diturunin ke 1% juga banyak, Om. Kok gitu? Ya, Emang kayak nggak di-lock gitu fiturnya? nggak bisa di lock itu karena seller enak mainnya gitu. Jadi seller itu kayak punya lebih lah dibanding affiliate. Karena kadang nggak adilnya gitu. Affiliate nggak bisa ganti keranjang. Tapi kalau untuk seller, dia bahkan bisa menambahkan keranjang. Bayangin nggak, Om? Nggak ngerti gua. Gimana? Jadi misalnya aku cuma masukin, misalnya produk ini nih ya. Le Mineral. Le Mineral. Oke, satu keranjang kan. Nanti dari toko yang sama dia masukin barang lain nih, misalnya masukin taro atau apa gitu. Bisa di link video itu. Di link video itu? Mm. Loh, tapi kan keranjang kan tetap satu kan? Tetap jadi banyak jadinya. Jadi Lah kalau udah lu fullin 99? wah, kalau 99 nggak sampai sih, paling 3 atau 4 itu. Oh, jadi dia nambahin sendiri? nambahin sendiri kayak gitu. Nah, Seller kalau- bisa menambahin. Kalau dia pakai Ads Manager, Oh, ada fiturnya dari ads-nya TikToknya. ya, Makanya dari TikTok. nggak adilnya di situ. Jadi kreator yang dirugiin. Setuju nggak berarti kalau gue punya narasi gini? Berarti buat para afiliator, lu wajib bangun personal branding. Itu wajib. Personal Pasti brand, wajib. begitu personal brand lu kuat itu kan lu jadi kayak Baim Wong misalnya, lu jadi kayak Jordi Onsu misalnya, Ruben Onsu misalnya. Mereka Richard Lee misalnya. Oke. Ya kan siapa lagi sih? Dr. Tirta misalnya, apapun itulah. Otomatis kan si seller jadi ngerasa bahwa kayak gila dulu punya nama gede nih. Jadi mau nurunin pun atau negosiasinya minimal kalau personal brand lu kuat, lu akan menang di angka komisi yang tinggi. Betul. Nah, bukan itu. bukan cuma komisi, biasa endorse-nya yang juga tinggi banget sih. Tuh, penting tuh afiliator bangun personal Cuma brand. gini Bang Dery, yang perlu diperhatikan nggak semua orang pemula langsung bangun personal branding. Oh iya, yang Itu konten kekurangan. dulu lah. Nah, maksudnya gini, kalau untuknya awal-awal ya, kalau untuk pemula affiliate ya, aku sarankan kamu mainnya itu ya udah ngonten aja dulu keranjang kuning. Karena keranjang kuning kamu nggak perlu jadi artis. Kalau dulu orang Jakarta, kalau dulu ya masih orang-orang kayak aku gini ya, harus berpikir harus ke Jakarta dulu, harus ke ibu kota dulu, baru bisa dapat penghasilan yang gede gitu kan. Sekarang udah terbantahkan dengan affiliate. Yang penting kamu ada sampel, kamu mau buat di mana aja bisa. Yang penting kamu upload konten kayak gitu. Nah, komisi itu sebenarnya nggak melulu soal personal branding. Kalau untuk keranjang kuning, Bang Dery, yang penting ada video kita yang FYP gitu. Yang penting ada kita bisa menjualkan barang. Nah, karena aku mantan sales, aku pernah juga top nomor 1 penjualan. Aku dulu di Sanbe, Mas. Sanbe itu apa? Sanbe Pharma. Sanbe, Sanbe, obat Sunmall ya? Ya, Sanbe itu Sun Sunmall Mall kayak ya? gitu-gitu lah. Iya, Pokoknya iya, iya. aku pernah Oh. penjualan paling atas lah gitu. Jadi untuk marketing mungkin ya masih ada lah skill-skill marketing, lobby dokter gitu-gitu. Iya, iya. Oh, tahu kayak gua. gitu. Parah nih. Yang dokter akhirnya nyaranin anak gua tuh, "Pak, pakai ini aja, Pak." Padahal dia di-endorse. Bukan endorse maksudnya. Ya, cuma pasti kan dapat menawarkan. komunikasi kan. Komisi kan. Aduh, aku nggak Iya. tahu itu tuh. Oh. Kayak gitu. Oke. Ini berarti personal brand juga dipentingin ya buat para afiliator ya. Tapi itu tahap next-nya sih, Bang Dery. Tapi kalau awal-awal kalau misalnya kamu mau berpenghasilan minimal stabil dulu nih. Kan rata-rata orang pengen cari kerja, ya kan? Ya. Harus cari UMR dulu deh ibaratnya gitu. Misalnya 100.000 per hari dulu stabilkan. Atau 200.000. Kalau aku sekarang kan stabilnya turun nih sekitar 2-3 juta. Itu turun dibandingkan bulan lalu. Kalau bulan lalu stabilnya masih 10 jutaan setiap hari. Nah, itu yang harus kamu perbanyak adalah dari kualitas konten sama total konten. Kalau misal dua-dua ini kamu gabungin, ya kan? Ibaratnya kita punya investasi konten gitu Bang Dery. Iya, Di TikTok dengan keranjang kuning. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi gini bro, kalau gue lihat memang betul, lu sering banget ya pasti ngomong kayak begini ya. Gue juga sering dapat pertanyaan atau mungkin satu bantahan. Lumayan enak bang, followersnya udah gede. Nah, kan gue baru mau memulai nih, ya kan? Sekarang gue balik nih pertanyaannya. Lu pernah ketemu FYP orang-orang kan? Nah, potensi lu juga ngeklik keranjang kuning ya kan? Kenapa lu ngeklik? Kan lu gak kenal orang itu. Iya. Nah, Sama-sama. berarti kan bukan gara-gara artisnya. Coba cek, ayo jujuran, kenapa lu gak beli
handphone dari Mbak Imong? Kenapa juga lu nggak beli keripik dari Jordi Onsu? Kenapa lu nggak beli skincare dari Ruben? Jujur coba. Ya berarti kan bukan dari situnya. Benar. Ya atau gue balik deh. Lu terakhir beli barang dari siapa? Orangnya nggak dikenal kan? Kenapa lu percaya ngeklik keranjang kuning? Coba sebutin nama. Tuh, dia nggak bisa jawab. Iya, gue itu kan ngeliat satu postingan FYP keranjang kuning, gue nggak kenal orangnya. Betul. Bukan artis kan? Kenapa lu? Harusnya kalau memang mindsetnya adalah lu bilang, oh lu mah enak Bang Der, udah terkenal duluan. Ya udah, semua yang lu cekot harusnya semuanya dari artis ya. Awas lo kalau nggak cekot dari akunnya Dr. Richard Lee, dari Mbak Imong, dari Ruben Onsu, awas ya. Mama Gigi, toko Mama Gigi aja lu nggak masuk situ. Iya. Padahal tuh punyanya Nagita Slavina. Benar. Kayak gitu-gitu akhirnya teman-teman jadi kebuka. Iya juga ya. Jadi coba deh mindsetnya dipikir bahwa jangan karena udah artis. Betul. Berarti dari konten itu sendiri. Konten. Balik lagi ke tadi, siapa ownernya Shopee? Enggak tahu. Ya kan? Aku juga nggak tahu. Tuh siapa? Heeh. Lu browsing aja mungkin mesti nyari-nyari dulu nama-namanya. Tapi lu beli transaksi di Shopee. Kayak gitu-gitu tuh. Berarti teman-teman tuh berarti jangan sampai apa ya, patah arang gitu loh. Semangatnya udah down duluan. Katanya belum berperang udah nyerah duluan ya kan? Iya, iya. Kayak gitu. 40 live TikTok itu kan top rankingnya juga bisa dihitung jari yang ada artisnya. Iya sih. Iya kan? Coba lu buka. Rata-rata sekarang yang sebenarnya lebih rajin aja sih Bang. Sekarang di media sosial kamu lebih rajin tuh ibaratnya rajin dalam banyak faktor ya. Ya. Rajin upgrade diri ya kan, rajin evaluasi, rajin riset gitu-gitu loh Bang. Jadi bukan rajin memperbaiki diri lah ibaratnya kayak gitu. Nah akhirnya lu baru mulai berarti abis chat dari si Berto. Benar. Abis itu langsung lo gas. Gas. Dan benar terbukti. Apa yang membuat satu faktor mau kontennya kah atau apapun itu yang benar-benar lu makin yakin bahwa ini meledak nih. Otomatis kan begitu meledak kan semangatnya beda lagi dong. Ketimbang orang udah berkali-kali ngonten, mana gak ada penjualan juga, mungkin akhirnya jadinya patah semangat, dia balik lagi ke dunia-dunia yang sebelumnya misalnya. Iya. Nah itu video yang mana bro, yang pecah banget waktu itu? Yang pecah banget ya nanti. Yang akhirnya lu termotivasi kayak gue nih, begitu views gue kecil, mungkin gue sebagai fitrah manusia, begitu gue bikin konten kasih solusi gak ada viewsnya, gue males tuh. Udahlah gue tutup aja lah. Tapi karena memang jeger, ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan, akhirnya gue konsisten sampai sekarang gara memang semangat penonton gue kan. Nah lu ada nggak? Ingat nggak? Jualan apa waktu itu? Kalau aku pandangannya beda sih Bang Dery. Gimana? Karena konsep brutal ini udah diajarin Bang Berto juga sih. Jadi kita melakukan sesuatu di 100 hari pertama kita. 100 hari. Kayak presiden nih. Wah, nggak kayak presiden. Berarti Pak Prabowo nih kemarin milihnya. Mulai jadi menteri nih. Nah, jadi duluan 100 hari pertama kita, Bang Dery, kita harus melakukan sesuatu hal dengan totalitas. Apapun itu. Ya total mah total. Gue juga bikin konten total, semuanya total. Total Maksudnya kan, apa? tapi totalnya kan paling cuma 1, benar gak? Paling totalnya 2 ya kan. Iya. Nah aku bisa lebih dari, aku harus 10 kali lipat dari orang biasa, orang normal. Misal Bang Dery bisa bikin 1, ya udah aku lipat gandakan. Misal bikin 2 atau bikin 4 gitu. Kalau aku sih kemarin bikin 15 sampai 20. Cuma karena memang 15-20 ini kita masih tahap belajar ya kan. Kita tuh mencontek orang lain dulu Bang. Contoh gimana sih maksudnya? Coba misalnya gimana, ngelihat video orang terus tiba-tiba langsung oke gue bikin kayak begini gitu. Dulu aku pernah contek Bang Hendra Setio dengan review duduk kayak gini nggak ngapa-ngapain sambil spill produk. Kayak gitu. Nah itu kan mencontek juga konsep lah. Tapi nggak works, nggak ada penjualan. Berarti kita harus merubah lagi kan konsep kan. Pernah juga contoh Bang Adli Hibatul, pernah juga contoh Bang Berto. Ternyata nggak bekerja semua. Nah habis itu ada Om Ken nih, namanya Om Ken. Tahu, Yang kenal mau Om datang Ken. ya, Om Ken ya. Om Ken bilang, kamu kalau misal bikin konten kayak gitu nggak relate gitu. Apanya yang nggak relate? Nggak relate sama kehidupan yang mau beli barang kamu. Kok bisa? Ya karena kamu sepil barang tapi kamu cuma duduk doang gitu loh. Contoh aku promosikan, ini air mineral bagus ya. Ini karena dia terbuat dari, ini diambil dari gunung ini misalnya. Padahal kita nggak tahu itu gunung apa juga kan. Terus masa lu syuting di gunung gitu jadinya? Maksudnya gini, relate itu ibaratnya kita melakukan sesuatu sehari-hari Bang. Ayo siapa nama gua? Ayo siapa Bang nama Dery, gue? sorry. Tadi mau Berto, Contoh. Ini tensi. Tensi Kenapa kita butuhkan tensi dulu di dalam rumah? Misal orang tuamu suka darah tinggi, nggak perlu kamu capek-capek misalnya ke apotek lagi ngecek, kamu beli ini aja gitu loh. Jadi kita membuat orang memikir, ini betul juga ya, aku butuhin. Kayak gitu. Visual berarti ya? Lebih tepatnya manfaat sih. Aku jual manfaat daripada ketimbang jual produk.
Iya, tadi kan Om Ken bilang katanya daripada lu duduk di studio doang, itu kan nggak kelihatan bahwa lu tuh ini produk buat apa Betul. manfaatnya. Lah terus lu ngapain bikin 50 studio? 50 Studio semua studio kan itu kan indoor semua. indoor. Sama aja dong. 50 studio tuh next levelnya bang, next level dari affiliate. Jadi kalau misalnya udah mempekerjakan orang itu semangatnya beda. Iya, tapi kan dalam ruangan lagi ujung-ujungnya. Dalam ruangan tapi kan bukan kita yang kerja, itu udah kayak kita membangun Oh, kantor perusahaan. kantor perusahaan kayak gitu bang. Tapi kalau 50-50-nya nggak relate sama audiens, kalau pembahasannya relate lo ya. Tadi kan kata Om Ken kan katanya dan lo akhirnya lo setujuin kan. Tapi nggak relate gitu loh. Studio itu kan bukan konten bang. Oh. Studio itu live. Live, oh iya live ya nggak mungkin lo keluar-keluaran Iya, main di iya kan? sawah yang pindah-pindah lokasi. Ya. Bener. Kalau Apa? Sekarang udah mungkin live di luar. Sekarang bisa di luar, Live cuma kan bisa di yang luar. dimaksud tadi relate-nya adalah konten. kontennya ya. Kayak tadi kan lo payung ya, masa payung Payung. di dalam indoor? Ah, Ya, pasti kan lo kan keluar dulu, syutingnya di dulu, luar. benar. Maksudnya relate tuh kata Om Ken begitu tuh. Iya. Ya kan, abis itu lu cobain misalnya jas hujan. Jas Jas hujan. hujan kan ya cuaca dari terbuka. Lu lagi hujan, masa lu pakai jas hujan dalam rumah? Pasti kan lu harus keluar dulu nih, Betul. mempraktekkan bahwa ini karena manusia makhluk visual tadi. Betul. Oke. Tapi gini juga, kadang aku menggunakan teknik kontroversi juga Bang Dery. Gimana maksudnya? Nah, contoh boleh dibuka nggak ini kak yang video yang ini nih. Nah, contoh jas hujan ya. Dari kata-katanya Bang. Aku punya jas hujan Ini bunda ponco. aku punya Kamu jas lihat hujan ya. ponco. Ini udah satu setelan di keran yang kiri bawah aku Ini yang cuma CTA tuh 70 ribuan ya. Satu setel dapat baju, dapat celana juga ya. Ini aku kasih lihat. Jadi nanti sudah dapat tasnya. Nih aku pakai dulu bajunya kayak gini ya. Jas hujan kalau misalnya kamu lagi naik mobil atau kamu naik gunung boleh pakai jas hujan Oke. atau sambil Tahu nggak, lari Bang? ya dari kerja. Naik mobil pakai jas hujan. Nah, itu aku udah sediakan kolom komentar, kamu boleh hujat aku, bebas. Semakin dihujat biasanya aku semakin FYP. Oh, ngerti gue. Karena Kayak lo gitu. ngomongnya kan jas hujan bisa pakai di mobil. Nah, Reaktif dong. ya. Netizen yang kelakuannya kayak Dimas misalnya nih, yang kosong kan, langsung komen aja ya tanpa Bener. mikirin kan, komen aja langsung gitu. Ya, kayak Padahal gitu. secara nggak langsung dia kejebak engagement. Bener. Semakin banyak orang komen atau hujat, videomu bakal semakin naik sih, kayak gitu. Wow, gila. Strategi siapa tuh? Gue nggak pernah sih dapat hujatan. Waduh, ada yang live aku ada rekam lagi. Ilmu Bang Dery. Gue nggak pernah, gue dihujat habis itu gue naikin lagi hujatannya gitu ke feed gue nggak pernah. Gue orangnya begitu dihujat gue langsung istighfar, muhasabah. Waduh. Muhasabah, apa salahku ya Allah gitu. Nggak pernah digoreng diri sendiri gitu, nggak pernah gue. Kalau aku yang bukan siapa-siapa, Bang Dery kan udah artis terkenal lah. Alah lah. Kalau misalnya misalnya kamu bukan siapa-siapa nih, kamu harus mencari sesuatu yang nilai plusmu apa ya kan? Apa yang berbeda kamu sama orang lain. Kalau aku tuh lebih ke membuat orang untuk berkomentar di dalam kolom komentar itu. Dengan cara misalnya hook bisa juga, atau kalimat-kalimat yang aku sampaikan. Misalnya kalimat yang buat abang marah apa? Contoh. Pernah gak sih abang mergokin istri abang sama cowok lain? Nah contoh gitu. Marah tuh gitu. Marah tuh. Termasuk Nanti yang komen. kedua kan begitu dikasih harta yang melimpah, ini ujian. Oh ini ujian. Dunia ini apalah. Ya kan, tiba-tiba gue selalu kayak begitu gitu kan. Jebret gitu misalnya masuk dari duit kerjaan gitu kan. 100 miliar misalnya. Wah banyak. Kesal aku. Kenapa ke 200? Waduh, itu mancing emosi tuh. Nah itu kontroversi juga tuh. Oke. Oh, itu juga triknya ya. Itu strategi salah satu. Oke. Sekarang kita masuk ke brutalan ini, bro. Mm. Brutal berarti sama halnya dengan kita nih kerja buat TikTok. Bukan Gimana brutal. sih? Gini loh bang. Kalau misalnya teman-teman yang sekarang masih struggling, maksudnya tuh masih dalam kesusahan ekonomi, itu butuh namanya uang aja bang. Kayak aku dulu sebelumnya ya. Aku mau makan untuk besok aja, aku harus mikir nih, aku makan apa ya. Karena memang harus 3 bulan itu kan aku nggak kerja kan ya, aku bilang 100 hari pertama itu kan 3 bulan lebih ya. Aku betul-betul harus fokus di TikTok dalam 100 hari itu. Nah, otomatis aku nggak ada kerjaan, aku nggak ngambil kerjaan lain. Nah, jadi aku harus betul-betul mengatur keuangan lah biar cukup nih sampai 3 bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan ini aku tidak berhasil, ya udah aku cari pekerjaan lain. Mungkin ini nggak cocok sama aku, kayak gitu. Aku orangnya gitu, bang. Nah, karena kebutuhan berhasil ya berarti lanjut sampai sekarang. Oke, berarti kunci brutal tadi tuh benar-benar Untuk diri maksudnya sendiri sih. kayak apa ya? Tadi ya mancing tadi ya. Mancing, betul. Ikan pakai 10 pancingan Betul. sama satu pancingan misalnya.
Oke, berarti kalau gitu semakin banyak kontennya ada peluang ya. 100 konten asal lo kuat. Asal kuat sih, tapi gini Bang, tergantung dari kontenmu buatnya asal-asalan apa enggak gitu loh. Kalau kita brutal kan kita ada mikirin hooknya gimana. Setiap videonya Kokam Sim buat itu semua ada hooknya. Ada CTA di awalnya gitu loh. Ada strategi yang udah di-share di dalam storybook. Nah, tuh kalau lo mau tahu Tuh. belajar panjang, belajar Strateginya banyak lah ya, ada. strategi-strategi bikin konten yang potensi kayak tadi itu kan ya banyak viewsnya, banyak penjualan nih, gue bantu deh. Nih biar lo nggak ribet, linknya udah gue siapin sebenarnya sih di bawah. Kalau teman-teman mau tahu tuh ada di deskripsi, lo klik aja itu storybooknya. Lo storybook doang ya atau ada yang lain? Workshop? Workshop nanti sebentar lagi mungkin. Sama ini Bang. Kopdar? Kalau Kopdar kan kemarin tuh baru Gila, tuh. kopdarnya dia 1.000 orang loh yang datang loh. 1.000 dan aku boleh disclaimer sedikit gak Bang? Boleh. Semua yang datang pembicaranya itu ada Bang Adli, Bang Berto, bahkan Mbak Inam Jogja. Itu rate card-nya mahal-mahal tuh semua tuh. Berapa mereka? Kalau kemarin ya, kalau misalnya isi seminar gitu, Mbak Inam itu bisa sampai 25, 30, tapi Oh. datang ke sana itu semua betul-betul sharing ilmu, sharing pengalaman. Wah, dahsyat. Gila, ini Jadi Kopdarnya siapa hebat. yang menginisiasikan? Ada IO-nya? Tidak, kita pakai tim komunitas yang aku bangun di Jogja. Loh, tapi lu bayar mereka? Nggak bayar Loh, juga. kok mereka mau datang yang rate card 25 juta dan seterusnya itu? Nah, itu kan hebatnya di situ tuh. Aku bisa menyatukan orang-orang Wah, yang dahsyat. sehebat ini sih. Kenapa lu nggak ngundang gue juga? Ada undang, tapi kan bilangnya apa? Bumerang gue ya. Waduh. Apaan? Gue nggak konotasinya duit kok, gue mau. Wah, Oh, lagi sibuk ya? lagi sibuk. Kapan Jadi, sih waktu itu? waktu tanggal 19 baru-baru ini kan. Oh iya, tanggal maaf. 19 Saya lagi November. di mana waktu itu ya? Nah, Di luar Jadi kota. gini, Maaf. waktu kita buat acara ini, kita memang targetin afiliator ketemu sama seller. Dan Wah, banyak ini juga UMKM-nya. gile. Kayak gitu. Dan yang paling aku mau terima kasih sama tim juga. Ada 5 orang, ada Bang Setiawan Tiadataran nih senior di Jogja nih. Mungkin Bang Dery pernah, dia selevel sama sama Cak Lontong waktu stand up dulu. Wah, keren. Ini dia red card-nya itu mahal banget loh, tapi dia di MC gratis. Gila. Baru ada Valam Edutech, ada Fikri, ada aku. Nah, ada satu lagi Om Suka Makan. Untuk semua perizinan, kalau 1.000 orang kan bukan kopdar lagi dong. Iya. Makanya kita bilang Indonesia Top Affiliate Forum. Hitungannya udah forum, bukan kopdar. Kalau kopdar kan paling 100-200 itu udah banyak banget. Karena ini 1.000 orang, hitungannya forum kayak gitu. Wow, ini bisa nggak sih bro kita kolaborasikan? Ini gue open aja ya. Jadi gini teman-teman, gue ini bisa dibilang membersamai Kemenekraf. Sekarang namanya kan udah pisah tuh, bukan Kemenparekraf tapi Kemenekraf lah. Kalau Kemen Ya, Kementerian Ekonomi Kreatif kan, Pak Menteri Teguh Rifki, Ibu Wamen, Iren Umar ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kemarin gue meeting. Sebelum ke Pak Menteri gue teleponan sama Pak Deputi Kemenparekraf. Kemenekraf itu adalah Pak Nil sama Ibu Direktur Ibu Yuwana. Nah itu kerucut sekali untuk bahas mengenai afiliator bro. Kemarin persis. Jadi gue teleponan panjang lama lah, hampir sejam gue bro. Nah itu tuh beliau, kalau lo mau nih ya, ini gue langsung buka secara publik nih. Kan kalau di bawah pemerintahan Pak Prabowo kan harus meeting tuh harus terbuka. Nggak ada umpet-umpet, transparansi semuanya. Nah Kemenekraf itu dan tentunya mungkin di bawah beliau ya, yang Ibu Direktur Pak Deputi itu pengen sekali gimana caranya bantu ekonomi. Targetnya Pak Presiden kan 8%. UMKM kita ini benar-benar bisa tumbuh. Nah akhirnya sampai ada di titik obrolan, ayo coba dong Der, ajak dong teman-teman afiliator kamu apa segala macamnya. Nah mau nggak, lu kan 1.000 orang nih, kita bantu buat mereka semua yang tentunya yang udah punya ilmu atau mungkin yang udah pada dapat manfaatnya ketika datang. Kita bikin kopdar ini ntar bareng. Kemarin katanya Ibu Direktur sama Pak Deputi tuh mau meeting sama Pak Menteri, Pak Menko Caimin. Karena beliau kan membawahi di ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Karena pemberdayaan masyarakat ya. Ada di Pak Caimin, Pak Menko tuh. Nah nanti kita meeting bareng-bareng sama mereka semua. Sama Pak Menteri. Beneran Pak? Iya dong. Oh ada. Jadi gini. Ya, karena kan saya ada di kaki tangannya mereka gitu. Nah kalau lu mau nanti gue jadwalin. Boleh, Ya ini boleh. di handphone saya satu lagi sih ya. Siap, Nanti siap. gue telepon langsung, kita jadwalin. Jadi yang 1.000 orang, bentar gue mau nanya nih, 1.000 orang itu adalah orang-orang yang pengen belajar, bukan mentor juga. Rata-rata yang datang itu udah ada omset yang udah stabil gitu Bang Dery.
Oke, nah cakep kalau gitu. Afiliator lah pokoknya. Afiliator. Nah. Berarti bisa nggak bantu programnya ekonomi kreatif di Pasti kementerian? kita bantu dong kalau untuk pemerintah, apa yang enggak kan? Wih, keren. Mantap. Aduh, boleh dibocorin nggak ya namanya ya? Ya pokoknya fokus pada emak-emak digital lah. Waduh. Mampreneur begitu, Bro. Oh. Nah, tapi lu bantuin buat mereka-mereka semua. Target 10 sampai 100 ribu. 10 ribu sampai 100 ribu. Untuk ngejadiin emak-emak baru yang ada di digital. Bisa bantu nggak lu, Bro? 10 ribu. 10.000 ya. Iya. Tapi gini Bang, kalau kemarin kan ini kan nggak ada budget nih. Dan mereka datang tuh lu ajuin aja. maksudnya gini Bang. Pakai APBN kan bisa. Wah. Apa sih, Bro? Ya Udah. nggak bisa di bawah pemerintahan Pak Prabowo, insya Allah. Ya meskipun kita jangan Iya. terlalu termanjakan sama APBN. Apa coba? Lu budget lu berapa keluar kemarin? Kemarin tuh aku masih nombokin 18 juta. Padahal acaranya udah di tiketnya udah keluar, brand udah keluar, itu masih nombokin. Karena tahu nggak kenapa Bang? Apa? Antusiasnya luar biasa. Ini overtime sampai 3 jam. Bayar Overtime-nya. Habis itu ada overtime. bot-bot yang ya barang-barang perintilan kecil lah. Jadi bener-bener kayak kalau misalnya aku mau buat acara kayak gini, undangin semua speaker-speaker hebat ya. Iya. Itu wah, itu mahal banget sih. Kalau mereka sendiri Ya, ya. tapi kalau ada Pak Menterinya, Wah, satu itu, buat portofolio. Yang kedua, networking relasi, bener, Bro. bener. Iya kan? Kementerian Ekonomi Kreatif, Bro, sama Pak Menteri, Pak Teguh Rifki. Yang penting ininya ada budgetnya. Kalaupun misalnya kita nggak mau, kata Pak Prabowo kan, ya udah kalau bisa yuk kita pakai ya orang-orang hebat yang dikumpulin. Misal pun ini gua insya Allah garansi dari gua pribadi nih. Iya. Kalaupun misalnya nggak pakai APBN, pakai duit gua berapa tadi? 18 juta. Duit gua pribadi. Bukan masalah 18 Gue juta. pengen majuin ekonomi kita nih, ekonomi Iya. mikro jadi naik, Bro. Emak-emak jadi bisa ngerti cara affiliate, Bro. Benar. Ya? Makanya kita buat ini kan, kita nggak bicara yang belakang 18 juta tuh nggak Bang. Apa yang lu pusingin apa? Yang pusingin tuh kalau misal bisa ya. Jadi kalau misalnya yang top kreator ini ya kan, Iya. yang nanti kita bisa undang. Kalau misalnya Bang Dery mau suruh aku bikin acara itu, sekali aku broadcast pakai acara ITAF ini ya, kita bisa kolaborasi lah. Iya. ITAF itu namanya Indonesia Top Affiliate Forum. Lu punya siapa? Yang punya kita. Oke, Aku cakep. kepalanya lah pokoknya. Oke, Ketuanya gue aku. pegang langsung kepalanya nih. Oke, jadi Nah, maksudnya bawa gini. gue ke sana. Ntar apa mau yang gue kontak-kontakin satu persatu? Waduh, maksudnya aku jelasin dulu Bang. Hmm. Jadi affiliate yang pengen belajar, kita ajarin itu secara gratis Bang. Mantep ini. Nah, bayangin, mereka datang ke sana, udah dapat sampel lagi. Karena ada UMKM, ada seller-seller. Ya. Itu semua rata-rata bagi sampel tuh. Dan kita bangun, misalnya ini 15 seller ya. Mereka harus cap dulu satu-satu, nanti biar dapat door prize. Artinya mereka tuh harus berkunjung dulu ke semua seller. Ya. Itu udah dipikirin matang-matang semuanya. Dan aku apresiasi banget juga sama tim-tim Jogja, semua nggak dibayar tapi kerjanya totalitas. Wah, banget. keren. Semuanya termasuk yang speaker-speaker seperti Mbak Inem, ada Bang Berto, Bang Adli Hibatul, semua top creator yang udah hadir aku ucapkan terima kasih. Wah, keren. Dan juga saya mungkin mewakili saya pribadi, mohon maaf ya, waktu itu pas kontak kan gue lagi di luar kota ya, kalau nggak salah ya. Nggak apa-apa. Tapi gue diundang juga ke acara tersebut. Oh, ini yang lu maksud tadi acara itu kayak Bener. gini. Iya. Tapi bukan gue nolak ya, Bro ya. Iya, Mungkin iya, memang kalau lagi undang- sibuk ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kemarin datang tuh pecah banget. Oh iya, sih. free kalau gue. Lu nggak perlu bayar, kan gue rate gue 60 sampai 100 juta kan. Tapi nggak perlu bayar segitu kalau Nah. gue untuk support mereka. Makanya- Nah, itu serius. Nah, tapi kemarin maaf Bro Kamseng, saya Iya. lagi di luar kota. Gue lagi lupa kemana sih waktu itu. Tanggal berapa ini dong? Coba bantu kamu. Nggak apa-apa. Tanggal deh. berapa? Tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Hari Minggu pas. Saya lagi di Hari Minggu. Sirata ya? Apa Sirata? Sirata tuh tanggal berapa saya? Waktu ke pabrik saya. Bapak ini umroh, Pak. Bapak umroh dari Lah iya ya, tanggal 13 umroh ya. Lah gue yang lupa. sampai Sorry Bro. Iya kan Nggak gue apa. bilang gue lagi umroh. Iya bener. Iya, benar. 19 November kan? Heeh. Lah iya bener, gue masih di Madinah kemarin. Iya, nggak apa-apa kan. Gimana maksud gue? Lu mau maksudnya akal apa itu Masjid Nabawi? Astagfirullah, nggak boleh bro. Nggak ngomong gitu dong. Aku nggak ada ngomong dong. Gila, gue giring opini Waduh. banget ya. Ih, gue masih di sana bro. Next tanggal berapa? Waduh, nextnya mungkin kita rencana kemarin ada Bang Berto bilang kok kita bikin di Balai Sarbini oke nih. Ayo. 3.000-5.000 orang. Kalau sama surat keputusan dari pemerintah, dari Kemenekraf, iya dong. Iya, betul. Kementerian Ekonomi Kreatif atau sama Pak Maman, Pak Menteri, Hmm. UKM misalnya, atau mungkin lewat mana jalur yang memang sangat concern pada ekonomi mikro bro, pasti akan dibantu. Kalau dalam hal ini adalah gue Kementerian Ekonomi Kreatif ya, Betul. pasti akan digas. Balai Sarbini, Smesco punya pemerintah, Iya. Smesco kan,
Itu dari di bawah Kementerian UKM tuh. Sekarang Kementerian UKM kantornya di Smesco. Itu ada hall gede banget. Bisa Balai Sarbini. Kalau udah Pak Menteri yang buka, Iya. aman bro. Ya. Iya, Dan makanya siap, ntar gabung, Makasih gua banyak atur nih, langsung jadi telepon sama Pak berarti Menteri. tambah lebih gede lagi nih. Insya Allah. Iya. Ya nanti kita Amin, gedein. amin. Makanya gue bilang tadi masalah budget. Nggak apa-apa, lu ajuin aja. Mm-mm. Kalaupun misal, gue pengen nanti janganlah kita bermudah-mudah misalnya ngeluarin APBN. Karena Pak Prabowo nih PR-nya banyak. Karena kan beliau kan lagi concern ke makan bergizi gratis kan. Itu udah APBN-nya kan gede banget. Tapi ini membuka lowongan pekerjaan sih. Iya, Betul, kalaupun misalnya tadinya, maaf ya, nggak maksud merendahkan ya. Iya. Misal tadi hanya 18 juta, 20 juta, mungkin kenombokannya tadi. Misalnya tadinya lu pakai duit lu pribadi, sekarang gantian gue yang keluarin bro. Waduh. Nggak apa-apa. Mantap. Yang penting ekonomi mikro nih Naik tumbuh ya. naik tumbuh. Siap, 20 juta gue pakai, catat ya teman-teman direkam ya, pakai duit gue pribadi. Nggak apa-apa bro, beneran bro. Siap. Maksud Bang. gue yang penting ini Makasih tumbuh kita ekonomi UMKM kita nih. Kasihan mereka, mama ini butuh dibantu. Mama tuh harus melek digital. banyak. Betul. Gitu aja ya. Affiliate tuh sekarang tuh cara yang paling mudah untuk Di rumah aja. low resiko tapi high impact. Mm-mm. Kan dia nggak harus bikin produk misalnya. Betul. Dia nggak harus tiba-tiba bangun brand misalnya. Benar. Gitu loh bro. Ya nanti coba diinisiasikan lagi. Bilang sama lu punya forum apa tadi, komunitas apa? Indonesia Top Affiliate Forum. Nah, ITAF. ITAF. Nah, ya kan kita kan juga harus tough nih. Mhm. Kita harus kuat, nih, Wah. ya. Tough, ya kan. Tough. Wah. Wah, keren ya. Nanti dibikin 2025 aja bro, lu rancang. Kira-kira memungkinkan itu tanggal berapa? Coba lu sebut aja. Apalagi mudah-mudahan masih bisa di 100 hari kerjanya para menteri ya. Hmm. Kan jadi kan enak portofolionya mereka, Boleh, beliau-beliau itu kan. Kalau bisa di Desember nggak mungkin ya, kedekatan ya. Kedekatan. Pada Awal mungkin paling dekat sih Maret sih. Terlalu jauh ya. kejauhan bro. Kejauhannya. Kapan mama kita kaya? Wah, ada. Iya kan? Kalau misal bikin Januari gimana Januari? Januari awal ya. Sebelum Bapak ke US sama umroh. Bro, kalau di Februari gimana bro? Ada yang mau ke US nih. Ya kan belajar Iya. ke sana ya. Enggak, tapi Januari lagi. Aduh, Inong ngingetin saya lagi Januari, ya Allah. Januari full sebulan tuh kayaknya tuh gitu tuh nggak di Indo tuh. Iya Februari deh. Boleh nanti. Februari. diatur Februari aja, tapi Pak. nanti cari yang jadwalnya yang nggak umroh ya. Ya, cari jadwal. Nggak beneran bro. Pak Menteri tolong ikutan jadwal saya ya. Sekali-sekali Anda ikut jadwal saya. Nanti baru Oke. kita bikin. Kayak bener ya? Siap. Serius nih gue nih, salaman lu nih, bismillah Oke. nih. Gitu dong, bantulah ekonomi mikro kita jadi naik 64,7 juta. Kesian bro, ekonomi mikro jalannya di tempat, nggak naik-naik. Bener nggak? Setuju nggak teman-teman? Gunanya kasih solusi ini membersamai mereka. Siap. Kemarin Iya. BTW yang datang 1.000 orang ini bukan dari Jogja semua, Bang. Wah, mantap. Ada yang dari Papua, Kalimantan. Itu semua ngumpul karena memang ada top-top affiliate ini, top-top kreator ini, Bang. Oke, sekarang lu bocorin nih ke mereka. Top-top affiliate ini adalah mereka ngajarinnya apa yang mereka bocorkan. Mumpung lagi pada di studio kita nih. Jadi lu bocorin dulu teman-teman semua. Sebenarnya kalau lu mau belajar lebih lanjut sama Kamseng udah kita siapin sih linknya di bawah itu ya. 150.000 sepuasnya. Seumur hidup. Seumur hidup. Bayar satu kali. Bayar satu kali Rp150.000. Klik link yang ada di bawah tuh, atau mungkin kalau tontonnya lewat Instagram atau potongan-potongan video itu biasanya ada caption yang mengarahkan lu tuh untuk dapetin linknya. Lu tinggal komen aja, gratis komennya. Nanti begitu mau daftar 150.000, seumur hidup lu dapetin update-nya Setiap hari. Itu bukan seumur hidup dapat video putus begitu aja kan? Bukan. Tapi kan lu update-nya tiap hari kan? Iya, bisa materi, bisa motivasi. Gila, 150.000 lu dapat materi terus tiap harinya tuh. Betul. Sampai lu meninggoy. Sampai aku sih. Ya kan, emang lu Oh, gua iya. juga mati bro. Oh iya. Iya kan? Sampai batas usia lah. Iya, Heeh. gitu. Oke lah. Siap. Berarti apa yang didapat sama atau yang di-sharing-sharing sama afiliator yang kemarin ada di panggung yang harusnya gue juga duduk di situ tapi lu nggak Nah, ngundang gue. Bukan nggak ngundang Iya, ya. iya. Oke. Pertama kita sebelum ini kan udah sampai ini ya Bang, udah di tahap level yang mungkin aku bisa dibilang pendobrak lah untuk Ya. mengumpulkan 1.000 afiliator. Ini tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan pihak TikTok. Jadi betul-betul kita tim yang Kokamseng buat itu betul-betul solid tanpa dibayar sepeser pun. Masya Allah. Nah, mereka tuh bener-bener kayak pengen sharing loh. Oh, ini loh affiliate tuh ada pekerjaan yang kamu cuma ngonten doang di rumah bisa berpenghasilan. Makanya kemarin kita ngundang itu semua top-top kreator. Ada tuh bannernya. Mungkin bisa dikasih lihat ya Kak ya. Ada ya banner ya? Bannernya, nah, jadi Mana, banner coba? Di mana di sosial media lo? enggak, kemarin udah dikirim. Oh, dikirim. Coba Dimas ada buka aja. bannernya itu udah
lengkap sih Kak. Yang jadi datang jadi speaker itu benar-benar semua orang-orang hebat semua. Coba mana? Dimas buka ya ntar ya. Ini. Oh ini dia nih. Oh Indonesian Top Affiliate Forum. Wow. ITAF ya, Inem Jogja. Oh Inem Jogja ini. Inem Jogja itu followernya 4,3 juta. Iya. Gue kalau ngeliat ininya baru ngeh gitu Baru ya. ngeh Mana ya. gitu tadi ya. Berto, Hendra, Stio, Adli Hibatul, Kokamseng, Imam Ismail, Kohen, Dika Hobi Terbang, Valem Edutech, Tanya Rifandi, Om Suka Review. Setiawanti ada Tara itu yang MC-nya ya. Ya MC yang harusnya red card-nya mahal banget tapi dia dengan ketulusan hatinya kasih gratis. Wish. Itu luar biasa. Muka gue mana ada fotonya? Wah, kalau misalnya kemarin datang ada mukanya Pak Dery. Paling atas sendiri tuh gue tuh. Iya, ya paling kan? atas tuh. Kalau bisa satu poster. Wah, pemenuhan dong. Indonesian Top Affiliate Forum. Mantap. Setuju nggak teman-teman kalau kita bikin lagi begini nih? Sharing-sharing. setuju, Karena mereka free ya datangnya. Enggak, tiket. Oh tiket. Tiket itu untuk bayar gedung dan lain-lain. Ya ujung-ujungnya ke situ ya. Heeh. Tapi pun kalau misalnya nantinya pemerintah ikut, kalau ada masih ada budget atau mungkin dialokasikan APBN-nya ke sana buat di cover, buat mereka jadi gratis, subsidi lah. Nah, Boleh kan? boleh dong. Ya jadi boleh Pak dong. Menteri nanti ngeluarin misalnya subsidi pakai lewat APBN, mereka datang gratis. Kalau misalnya APBN-nya difokuskan ke makan siang gratis karena memang itu adalah core-nya, rakyat Indonesia harus bergizi, nggak apa-apa. Misalnya tiba-tiba alokasinya harus banyak ke sana, akhirnya yang ini kan terkikis. Betul. Nanti insya Allah kekurangannya gue pribadi. Waduh. Kalau dengan budgetan 20 juta ya, kalau yang 100 juta gue agak mikir-mikir deh. Ini Ya. kalau misalnya di total misalnya semuanya sesuai dengan rekat masing-masing, Ya. itu acaranya nggak bakal cukup untuk budget yang Wow. cuma 100.000 per orang. Wow. Kalau 100 dikalikan 1.000 kan 100 tuh, 100 Iya, juta. iya. Cuma memang dari kalau misalnya kita pengalaman jadi IO ini baru kali ini kan. Iya. Jadi misalnya sewa gedung itu sewa gedung sendiri, nanti beda lagi tuh dari videotornya beda lagi, Oh, iya, boothnya iya. beda lagi, kursi pun beda lagi tuh. Hmm. Jadi memang kalau ini masih awal ya, tahap awal. Mungkin ITAF 2025 mungkin bisa kolaborasi sama pemerintah ya, sama kasih solusi juga. Wah, amin, Itu amin. bisa lebih banyak. Ini kan 1.000. Ya. Bisa kita lipat gandakan jadi 3.000 bahkan 5.000 sih. Ayo kita gas. Targetnya kayak gitu, Bang. Belum lah yang bina-binaannya kementerian-kementerian terkait. Hmm. Ya kan Kemenkop UKM tuh ada binaannya. Mm-mm. Ya kan Kementerian Parekraf ada binaannya juga. Mm-mm. Mereka aja tadi kan data BPS aja 64 juta pelaku ekonomi kreatif atau UMKM. Mm-mm. Nah itu gue bisa telepon Pak Maman, kan alhamdulillah kami dekat juga sama Pak Menteri Maman Abdurrahman, Kementerian UKM tuh. Siap. Menteri UKM kan bisa gue telepon nanti. Pak Maman, ini ada satu peluang nih buat ningkatin ekonomi Pak Maman. Mm-mm. Buat Anda ntar rapotnya lapor ke Pak Presiden. Wah, Wah, keren ya. Pasti iya mau kan? ya, Pak ya. Leverage 1-2% buat kontribusi naikin penyumbang ke 8%. Mm-mm. Ekonomi negara kita secara merata. Mm. Kan achieve, kita sukses bersama. Benar. Iya. Cuma gini sih, Bang. Ada yang mungkin pemerintah yang belakangan ini yang selewaran nih. Mereka tuh kadang salah persepsi. Kadang ada yang teknik marketing dianggap mereka merusak harga. Dari contoh, ada beberapa orang yang contoh ya, Bang ya. Padahal cuma teknik marketing doang, tapi dianggap itu merusak harga. Siapa? Misalnya kayak kemarin ada siapa yang duduk di DPR itu ya. Jadi mereka bilang gini, Bang. Aku di TikTok itu jual barang rice cooker cuma 10.000, padahal yang 10.000 cuma satu, gitu loh. Oh ngerti. Itu cuma gue. trik marketing, Iya, tapi iya, iya, beranggapan bahwa semua barang TikTok itu murah. iya, iya, iya. Padahal itu cuma satu gitu loh, Bang. Iya, iya, Nah, iya, jangan iya. salah tangkap deh. Maksudnya pemerintah tuh juga harus open minded juga bahwa ini strategi marketing ya untuk memancing orang biar trafficnya tambah rame aja. Cuma memang ada orang-orang yang kreator, mungkin kreatornya salah, mungkin perlu dibina kayak gitu aja sih. Oh. Bukan berarti semua TikTok itu merusak harga sih, enggak sih kalau menurutku ya. Oh maksud Masih lo standar anggota lah. DPR salah tuh ngomong kayak begitu tuh. Bukan salah gimana ya, maksudnya dikaji dulu deh. Biar lebih ini kan, biar lebih nggak ada sih sebenarnya kalau orang mau jual rugi banget. Ada nggak rice cooker 10.000? Iya, Kan tapi nggak gini masuk bro, sorry bro, Ah, ah. buat nama podcast rezim nih, gue harus bela Siap. pemerintah nih bro. Nah, Jadi gini, betul, maksud lo yang diomongin tuh Pak Teten Mas Duki, mantan Menteri Koperasi UKM. aku lupa. Pak Teten deh, pernah siapa. bahas tuh. Bukan Pak Teten kah? Pak? Iya enggak, tapi saya makanya gue nanya apakah beliau, soalnya beliau pernah bilang, masa harga sepatu atau kaos kaki tuh harganya sekian, yang bener aja tuh. Sebenarnya gini, betul, gue setuju sama lo. Bisa jadi teknik marketing.
bisa jadi sellernya atau afiliatornya yang salah ngomong, atau bisa jadi memang itu teknik-teknik yang pengelabuan aja. Benar. Ujung-ujungnya begitu dicek tohnya harganya nggak segitu. Tapi ada juga bro yang memang real fakta, yaitu beliau waktu itu menteri-menteri terkait itu pernah bilang Cina itu buka pabrik di sana misalnya, itu dari pabrik langsung jualannya ke end user. Makanya pakai harga yang modal bisa, atau mungkin nggak jauh-jauh dari modal. Nah sementara kan kalau di kita kan dari pabrik kan ngidupin ekonomi nih, lewat distributor, lewat agen, lewat tengkulak, lewat reseller gitu kan. Nah masalahnya kalau Cina tuh lebih parahnya bahkan mereka bisa masuk ke Indonesia bangun pabrik sendiri di sini. Itu maksudnya yang lagi menjadi satu pembahasan. Ya makanya bisa lebih murah. Jadi jual harga 10.000 sepatu, kos kaki 3.000 itu ada yang realnya memang. Ada real. Ada yang realnya. Tapi dengan catatan realnya yang memang kelakuannya orang yang dari pabrik langsung jualan ke end user, langsung jualan ke customer. Ya tadi ya misalnya kelakuan pabrik-pabrik Cina misalnya, apa segala macamnya. Seller lah bilang ya kan. Seller. Tapi bukan Nggak suka banget sih lo bilang pabrik-pabrik Cina. Bukan, maksudnya gini. Kenapa sih lo? Gue juga Cina kok. Bukan. Apa Maksudnya jangan salah paham, nanti takutnya platformnya Bang Dery. Oh. Karena platformnya kan nggak salah, sellernya mungkin. Sellernya kan ya buka toko di TikTok contoh kayak gitu. Iya. Nanti takutnya efek sampingnya apa? Misalnya TikTok ditutup lagi ya kan. Nah, itu semua UMKM yang atau afiliator itu bakal kehilangan pekerjaan lagi gitu loh. Oh iya. Kayak yang dulu-dulu, makanya maksudnya di-clearkan aja. Salahnya di mana, kita koreksi setuju. lagi kayak gitu loh. Duduk bareng sama pemerintah. Cerita dulu gimana. Cerita, Pak ini bener Pak, ternyata ada yang jual segini atau enggak Pak, itu enggak Pak, mana videonya, mana sih Pak, coba saya telah jangan teman saya nih. Nah jadi tabayun kan, Iya, ketemu iya, di tengah bener. kan, oh iya bener jangan-jangan gimmick marketing doang. Iya, Nah, maksudnya tapi gitu. maksud gue tadi cerita bahwa ternyata ada beneran yang Emang memang bisa ada. jual 3.000, 5.000 tuh ada. Pabrik-pabrik yang langsung jualan ke end user. Cina atau apapun ya. Gue bukan rasis ya bro, maksudnya ini kan rata-rata kan pabrik-pabrik rata-rata Cina atau mungkin pabrik-pabrik kemana lagi sih? India ya? Bangladesh ya? Enggak, kebanyakan memang Cina sih. Cina kan? Langsung masuk kan. Langsung masuk. Itu dulu ada cross border. Sekarang Iya. udah nggak ada lagi, Bang. 1,5 juta ya minimal untuk jualan ya? Aku kurang tahu deh. Pak Pokoknya itu Zulkifli cross Hasan kemarin border. pernah bahas tuh begitu tuh di podcast gua tuh. Ya pokoknya begitulah. Nah artinya sebagai penutup di ujung obrolan mengenai platform ini, tadi kan belum sempat kebahas tuh. TikTok, Shopee dan lain sebagainya, mana yang akhirnya memihak pada afiliator? Kalau memihak, dua-duanya memihak sih, Bang. Oke. Karena sekarang itu platform afiliator itu kan banyak. YouTube juga udah masuk kan. Udah ada. alhamdulillah kita jadi dipanggil ke YouTube Indonesia. Kemarin YouTube Shopping itu, kan? YouTube Shopping kan. Aku juga ada datang tuh. YouTube Shopping. Terus udah ada sekarang Tokopedia juga udah ada. Shopee, Lazada, semua kan ada afiliatnya juga. Jadi peluang afiliator ini bisa kita jadikan sebagai profesi yang bukan dipandang sebelah mata lagi nih. Iya. Karena memang untuk afiliator kan sekarang masih belum dianggap gitu. Bukan profesi yang, oh ini harus cita-citanya. Kalau dulu kan, oh aku pengen jadi YouTuber. Tapi sekarang udah beda nih. Oh aku pengen jadi afiliator kalau gede. Nah gitu loh Bang. Afiliator kan makelar soalnya ya. Makelar. Jadi makelar tuh kan kayaknya konotasinya tuh kayak apaan sih lo gitu. Makelar ya lah, pekerjaan makelar gitu ya. Benar. Tapi sekarang udah naik nih kelasnya. Udah naik. Jangan anggapan bahwa kayak makelar yang dapat 2.000, 3.000 itu dikit. Tapi kalau misalnya dikalikan ribuan bahkan sampai ratusan ribu itu juga banyak gitu loh. Wah keren. Nah makanya itu ada tekniknya. Siap, kalau mau lebih lengkap tekniknya, lu contek ilmunya, update setiap hari seumur hidup sampai lo insya Allah meninggal gitu ya. Siap. Nah jadi klik aja langsung di bawah belajar sama Kamseng. Siap, makasih banyak, Bang. Sama-sama, produknya Kamseng itu udah banyak banget loh yang udah pada daftar teman-teman. Gua khawatirnya Kamseng udah nutup, lu kena limitasi, expired, lu udah nggak bisa klik lagi tuh linknya tuh. Nah makanya mumpung sekarang masih dibuka, masih ada semangat, masih belum dikasih limit, buruan buru-buru klik deh. Gimana caranya? Langsung aja cek aja di bawah informasinya, lu langsung daftar sekarang juga 150.000, dapat update setiap hari. Benar. Seumur hidup lo. Besok dapat lagi tuh. Besok lagi insya Allah mungkin dia punya ilmu baru, di-share lagi di situ. Benar. Karena sifatnya Telegram. Itu update, lu tinggal lihat aja tuh apa penjelasan-penjelasan Kamseng mengenai afiliator ya. Benar. Siap bro, thank you bro. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di ITAF ya. Siap. Insya Allah Jadi ya. dapat ya. Jadi dong. Jadi dong, Kan oke. gue kan juga ada target juga dari Siap, siap, kementerian gitu. Ntar sangkanya gue gak kerja. Ini bro, jangan lupa nih bro, hadiah buat lo nih. Wah, Strapsil. makasih banyak. Selalu kan bikin konten mulu. Jangan Iya lupa kan? ya cek di keranjang. Kita kasih solusi.